Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Informasi Obat atau PIO di Puskesmas Sukoharjo II tahun 2021 dengan menggunakan etiket obat yang jelas, form PIO, dan juga leaflet. Perkenalkan, nama saya Widiani Eka Febriani. Saya adalah seorang apoteker di Puskesmas Sukoharjo II. Sebagai seorang apoteker, tugas dan fungsi saya diatur oleh Permenkes RI nomor 74 tahun 2016, di mana tugas saya meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, kemudian dengan melakukan pelayanan farmasi klinik. Setelah saya bekerja di Puskesmas Sukoharjo II, saya mendapati beberapa isu, di antaranya yang pertama adalah belum maksimalnya pelayanan informasi obat oleh petugas farmasi kepada pasien di Puskesmas Sukoharjo II. Kemudian, belum maksimalnya penyimpanan obat high alert. Yang ketiga adalah belum maksimalnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Sukoharjo II karena belum lengkapnya jenis obat yang berada di instalasi farmasi Puskesmas Sukoharjo II. Kemudian, data dan fakta yang mendukung dari isu-isu tersebut adalah yang pertama, selama saya bekerja, belum ada form PIO untuk pasien, etiket obatnya masih menjadi satu antara obat padat, sirup, dan juga belum adanya leaflet mengenai penggunaan obat yang baik. Kemudian, pada saat saya mengecek sediaan farmasi yang ada, ternyata penyimpanan obat-obat high alert masih menjadi satu dengan obat yang lainnya. Kemudian, pada saat ini, obat yang diterima oleh Puskesmas Sukoharjo II masih bergantung daripada dinas, di mana segala macam jenis dan jumlahnya tergantung permintaan dan juga ketersediaan obat yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. Identifikasi isu-isu yang telah ditemukan tersebut, kemudian saya analisa menggunakan metode USG. Dari analisa tersebut didapatkan bahwa isu belum maksimalnya pelayanan obat, informasi obat oleh petugas farmasi kepada pasien di Puskesmas Sukoharjo II tahun 2021 menempati peringkat pertama, sehingga isu tersebut akan diangkat sebagai isu prioritas yang akan diselesaikan. Isu tersebut kemudian kita analisa akar masalahnya menggunakan metode Fishbone. Beberapa faktor yang mempengaruhi analisa tersebut adalah faktor MEN, di mana tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dan juga terbatasnya jumlah tenaga farmasi di Puskesmas Sukoharjo II. Kemudian material, belum adanya penyuluhan PIO kepada masyarakat, dan komunikasi yang kurang lancar antara petugas dengan pasien. Kemudian untuk milieu atau lingkungan adalah tempat untuk pelaksanaan PIO kurang nyaman di Puskesmas Sukoharjo II. Kemudian banyak beredarnya informasi obat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada masyarakat. Sedangkan dari faktor metode adalah belum adanya form PIO yang dibawa pulang oleh pasien. Kemudian etiket obat di Puskesmas Sukoharjo masih susah untuk dipahami. Yang ketiga adalah belum adanya leaflet atau poster mengenai penggunaan obat yang baik dan jelas, yang baik dan benar di apotik Puskesmas Sukoharjo II. Kemudian isu-isu tersebut kami bandingkan kembali antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan apabila sudah terjadi pemecahan isu. Sehingga kami mendapatkan beberapa alternatif solusi, yaitu yang pertama adalah memberikan PIO dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, melibatkan keluarga pasien dalam pelaksanaan PIO, kemudian membuat etiket obat yang baik yang jelas, membuat form PIO, leaflet, atau poster, kemudian bekerja sama dengan unit UKM untuk melaksanakan penyuluhan PIO. Kemudian bekerja sama memberikan informasi obat yang baik dan benar kepada masyarakat pada saat masyarakat mengambil obat di apotik menggunakan media PIO yang telah tersedia. Dari analisa
dari alternatif solusi tersebut, kemudian kami mendapatkan sebuah gagasan kreatif, yaitu optimalisasi pelayanan informasi obat atau PIO di Puskesmas Sukoharjo II dengan menggunakan etiket yang jelas, form PIO, dan juga leaflet. Kemudian, untuk melaksanakan gagasan kreatif tersebut, kami merencanakan beberapa rencana kegiatan. Yang pertama adalah membuat form PIO, kedua membuat etiket obat dan leaflet dagu sibu atau dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Kemudian membuat kuesioner pretest dan potes. Yang keempat, melakukan sosialisasi dan koordinasi PIO kepada tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Sukoharjo II. Kemudian penyuluhan dan pembagian leaflet dagu sibu. Yang keenam, pelayanan informasi obat. Kemudian evaluasi pelaksanaan kegiatan PIO di Puskesmas Sukoharjo II. Adapun rencana kegiatan tersebut, yang pertama adalah pembuatan form PIO, di mana outputnya adalah tersedianya form PIO di Puskesmas Sukoharjo II. Pada pelaksanaannya tidak lepas dari nilai-nilai dasar aneka, yaitu pada saat pembuatan akan bertanggung jawab, jujur transparan, kemudian bertindak sopan, dan hormat kepada pimpinan pada saat mengkonsultasikan kepada pimpinan mengenai draft form PIO, kemudian bersikap jujur dan bertanggung jawab pada saat pelaksanaannya. Selanjutnya, hal tersebut juga berkaitan dengan peran ASN, di mana dengan adanya referensi yang baik dan terpercaya dapat meningkatkan mutu pelayanan atau yang terkait dalam pelayanan publik, serta memberikan informasi yang cepat, cermat, dan benar. Selanjutnya, membuat etiket obat, di mana outputnya adalah tersedianya etiket obat dan leaflet dagu sibu. Kemudian ini adalah kaitan-kaitan antara nilai dasar ASN dan peran PNS sebagai berikut. Saya lanjutkan. Kemudian membuat form pretest dan post-test, di mana nanti outputnya adalah tersedianya form pretest dan post-test. Selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan tenaga kesehatan yang lain, di mana outputnya adalah terjalin kerjasama dalam pelaksanaan PIO antara petugas farmasi dengan petugas tenaga kesehatan lain yang ada di Puskesmas Sukoharjo II. Selanjutnya adalah penyuluhan dan pembagian leaflet kepada pasien atau keluarga pasien yang ada di Puskesmas Sukoharjo II, di mana outputnya adalah pengetahuan pasien atau keluarga pasien dalam meningkat pada saat mengikuti penyuluhan dan penyuluhan mengenai PIO, mohon maaf. Kemudian pelaksanaan PIO, di mana nanti outputnya adalah terlaksananya PIO di Puskesmas Sukoharjo II. Evaluasi pelaksanaan PIO, di mana evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat peningkatan pemahaman pasien setelah mendapatkan PIO yang diterima. Kemudian, setelah dilaksanakan tersebut, diharapkan nanti kegiatan tersebut memiliki kontribusi terhadap visi dan misi dan nilai-nilai organisasi. Yang pertama, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu Puskesmas Sukoharjo II, yaitu terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Kemudian membantu terwujudnya misi pertama dan misi ketiga Puskesmas Sukoharjo II, yaitu meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme petugas dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral, serta sejalan dengan nilai profesional, akuntabel, dan bersinergis yang dianut oleh Puskesmas Sukoharjo II. Selanjutnya, identifikasi dampak dari pemecahan isu. Yang pertama, pada masyarakat, yaitu meningkatkan pengetahuan PIO dan menunjang keberhasilan terapi. Kemudian pada unit kerja, yaitu Puskesmas Sukoharjo II tersendiri, yaitu meningkatkan citra baik di masyarakat dengan memberikan pelayanan yang paripurna. Untuk individu sebagai apoteker, adalah meningkatkan kompetensi sebagai apoteker dengan cara terus mendorong untuk melakukan inovasi. Berikut adalah jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat aktualisasi dan habituasi.
Jadwal kegiatan ini dimulai pada tanggal 7 September dan akan berakhir pada tanggal 7 November, di mana pada bulan November akan dilaksanakan evaluasi dan juga penyusunan laporan akhir rancangan kegiatan. Milestone dari kegiatan ini adalah karena kegiatan ini dirancang untuk diselesaikan dalam jangka pendek, yaitu 30 hari. Harapannya setelah 30 hari semua rancangan kegiatan dapat terselesaikan dengan baik. Namun selanjutnya rancangan kegiatan ini akan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjaga kualitas pelayanan kefarmasian di Puskesmas Sukoharjo II. Adapun pada saat pelaksanaan tidak terlepas dari kendala, namun kendala-kendala tersebut dapat diantisipasi dengan cara yang pertama adalah apabila terjadi kendala, waktu yang terbatas dalam mengkonsultasikan draft PIO, maka antisipasinya adalah dengan segera membuat draft dan materi untuk dikonsultasikan, mencari referensi yang valid dan menarik, kemudian pada saat membuat kuesioner, membuat kuesioner pretest dan potes dengan jelas dan pertanyaan yang tidak ambigu, sehingga tidak membingungkan pasien yang mendapatkan kuesioner tersebut. Membuat janji dan temu undangan beberapa hari sebelum pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi, mengingat jadwal nakes yang berada di Puskesmas Sukoharjo II tidaklah sama. Kemudian, pada saat memberikan penyuluhan, kita memberikan penyuluhan dengan cara yang sopan dan juga dengan cara-cara yang menarik, agar pada saat penyuluhan, pasien dan keluarga pasien tidak merasa terganggu. Pada saat melaksanakan PIO, yaitu menggunakan media yang menarik untuk melakukan PIO, dan juga media-media yang sudah tersedia di Puskesmas Sukoharjo II. Untuk mengantisipasi terbatasnya waktu evaluasi, maka evaluasi dilaksanakan di luar jam pelayanan dan juga di luar jam kantor. Demikian presentasi rancangan aktualisasi dari saya. Terima kasih, saya harapkan kritik dan saran untuk kedepannya agar pelaksanaan rancangan aktualisasi saya menjadi semakin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.